sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang termasuk rukun, termasuk kewajiban maupun yang termasuk sunnah. Beliau bawakan semua di sini, walaupun secara ringkas. Dan hendaknya ikhwati fillah, kita selalu terus berusaha ya memperbaiki kualitas sholat kita, karena ini menjadi tolak ukur ya, menjadi kunci dari kebaikan amal-amal kita yang lain. Karena kan pertama kali yang akan Allah hitung dari amal kita adalah sholat. Ya, sholat kita ini. Kalau sholat kita bagus, maka perhitungan amal-amal yang lain akan dipermudah. Namun kalau sholat kita buruk, maka perhitungan amal yang lain pun akan dihisab secara detail. Akan dihisab secara rinci. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa sholat ini membawa pengaruh kepada ya, amaliyah, akhlak. Ya. Maka seseorang yang sudah sholat tapi akhlaknya masih jauh dari yang diharapkan, sudah sholat tapi tukang bohong, sudah sholat tapi ya tidak amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, sudah sholat tapi sering berkhianat. Nah ini barangkali sholatnya yang belum beres, ya sholatnya yang belum beres. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicurhati, dilaporin oleh sahabat, ada seseorang yang punya kegemaran mencuri itu kan. Maka Rasulullah menjawab, sholat dia nanti yang akan mencegah dia dari mencuri. Artinya apa? Di situ Rasulullah memerintahkan pada sahabat ini untuk menasihati si fulan itu supaya apa? Memperbaiki sholatnya. Kenapa? Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, pertanyaannya, kenapa orang sudah sholat tapi masih suka korupsi? Orang sudah sholat suka dusta. Orang sudah sholat suka ghibah, ya, suka mengumbar aibnya saudaranya. Orang sudah sholat ya suka berbuat kemaksiatan-kemaksiatan baik terang-terangan maupun sendirian. Nah ini barangkali sholatnya yang harus terus diperbaiki. Maka kita belajar seperti ini dalam rangka kita terus berusaha ya memperbaiki kualitas sholat kita. Karena ini betul-betul akan membawa pengaruh yang positif kepada kehidupan kita. Baik masalah rohaniyah maupun yang lainnya, amaliyah dan lain sebagainya. Maka kita terus berusaha bagaimana berupaya mempraktekkan sholat kita itu sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana juga beliau memerintahkan shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Berikutnya mu'alif ingin menjelaskan dari rangkaian sifat sholat ini, ya, ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib, dan ada yang sifatnya sunnah. Nah, ini perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui karena masing-masing punya konsekuensi berbeda-beda. Artinya gini, kalau sholat kita standar, nggak pernah lupa, ya, semuanya dikerjakan aman. Cuman masalahnya bisakah kita seperti itu? Ya, sholat nggak pernah lupa gitu loh, ya kan? Bisakah seperti itu? Ya, tentunya kan tidak mungkin itu. Suatu ketika mungkin kita lupa, suatu ketika mungkin kita ragu-ragu. Lah kalau yang kita lupakan itu adalah perkara rukun, itu konsekuensinya apa? Kalau yang kita lupakan itu adalah perkara wajib, konsekuensinya apa? Kalau yang kita lupakan ini perkara sunnah, konsekuensinya apa? Ini kan harus tahu semuanya. Jadi beliau ingin sampaikan pada kita
pembagian dan pengelompokan dari sifat-sifat sholat tersebut berdasarkan kriterianya masing-masing. Qala al-mu'allif halaman 16 paragraf kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wal arkanu al-qauliyatu minal madhkurati takbiratul ihrami, qiraatul fatihati ala ghairi ma'mumin, wa tasyahhudul akhiru wassalamu. Dia mengatakan dan rukun-rukun qauliyah minal dari yang telah disebutkan dari niat takbiratul ihram sampai salam, itu minal madhkurat maksudnya itu. Satu, takbiratul ihram. Jadi membaca Allahu Akbar pertama kali, itu rukun qauliyah. Jadi rukun yang berupa apa? Ucapan atau bacaan. Jadi membaca Allahu Akbar. Jadi mengucapkan Allahu Akbar. Jadi di sini harus dibaca ya, tidak hanya dibatin. Jadi harus mengucapkan Allahu Akbar meskipun sir, meskipun lirih. Tapi mulut harus bergerak. Yang kedua, qiraatul fatihati ala ghairi makmumin, membaca al-fatihah bagi selain makmum. Maksudnya apa? Bagi selain makmum ini berlaku untuk siapa berarti? Imam dan sholat sendiri. Ya, imam dan sholat sendiri. Maksudnya di sini adalah apa? Ala ghairi makmum untuk sholat-sholat yang jahriyah. Ya, adapun sholat sirriyah ya makmum tetap harus baca, jelas ya. Contohnya sholat zuhur dan asar, sholat jamaah. Makmum wajib baca al-fatihah enggak? Wajib, dan dia masuk rukun. Jelas ya, termasuk rukun. Seandainya dia ngalamun lupa baca al-fatihah misalnya, maka bagaimana? Sementara dia punya kesempatan untuk baca, ya tidak sah sholat dia, ya kan? Tidak sah sholat dia sampai dia mendatangkan rukun. Jadi rukun itu kalau sampai terlewat itu harus dijoli, harus diganti, harus ditutup. Itu rukun. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu seandainya seseorang lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah seandainya seorang lupa maka tidak mengapa. Ya. Tidak lupa pun tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Cuman dia kehilangan sesuatu yang afdol. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Makanya bacaannya ya, bacaan tasyahud akhir. Membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamu ala, bagaimana itu? Tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud. Dikatakan tasyahud karena apa? Membaca syahadat di situ. Gitu? Jadi tasyahud adalah membaca syahadat. Karena di situ ada lafadz syahadatnya. Terus wassalam, membaca salam.
Ya, salam itu 2 kali kanan dan kiri, maka yang termasuk rukun yang kanan. Ya, yang kiri bukan rukun. Ada yang mengatakan dua-duanya rukun. Maka untuk amannya ya kanan kiri membaca assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri membaca assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Itu ringkasnya. Ada 4 kategori bacaan yang termasuk apa? Rukun. Kita ulang apa tadi? Membaca Allahu Akbar pertama kali namanya takbiratul. Kedua membaca Al-Fatihah. Ketiga membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca salam. Itu rukun dan tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau sampai lupa ya harus diganti. Harus diganti. Selanjutnya, paragraf berikutnya. Wa baqi af'aliha arkanun fi'liyah. Arkanun fi'liyatun illa tasyahhudal awwala. Illa tasyahhuda al-awwala. Hanya ditasdid enggak nih? Tasyahhuda. Tasdid. Ini masdar ya dari fi'il madhi apa? Tasyahhada ya tasyahhadu. Ikut rumus apa? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Isim fa'ilnya mutasyahhidun. Fi'il amrnya tasyahhad. Ya tasyahhad. La tatasyahhad mutasyahhadun, gitu ya. Terus fa innahu min wajibatis sholati. Fa innahu min wajibatis sholati. Kat takbirati gairi takbiratil ihrami. Kat takbirati gairi takbiratil ihrami. Wa qaula subhana rabbiyal azim fir ruku'i. Itu wa qauli ya, wa qauli ataf ke at-takbirat. Wa qauli ya, betul, wa qauli subhana rabbiyal azimi fir ruku'i. Wa subhana rabbiyal a'la marratan fis sujudi. Wa rabbighfirli baina sajdataini marrotan. Wa ma zada fahuwa masnunun. Wa ma zada fahuwa masnunun. Wa qauli sami Allahu liman hamidah. Hamidahu lil imami wal munfaridi. Lil imami wal munfaridi. Wa rabbana lakal hamdu lil kulli. Fahadhil wajibatu taskutu bisahwi. Taskutu bisahwi.
wa yajburuha sujuduhu, wa yajbaruha sujuduhu. Ya. Artinya wa baqi af'aliha, dan sisa dari gerakan-gerakannya adalah rukun-rukun fi'liyah. Adalah rukun-rukun fi'liyah. Adalah rukun-rukun fi'liyah. Illa, kecuali tasyahud awal. Kecuali tasyahud awal. Maka sesungguhnya dia termasuk kewajiban-kewajiban sholat. Jadi bukan rukun tapi kewajiban. Bukan rukun tetapi kewajiban. Seperti takbir-takbir selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram berarti namanya apa? Takbir intikal. Jadi takbir selain takbiratul ihram namanya apa? Takbirul intikal. Takbir perpindahan ke gerakan. Jadi maksudnya takbiri gairi takbiratul ihram itu hukumnya wajib, bukan rukun. Nanti kita bahas. Wa qauli, dan juga bacaan subhana rabbiyal azim fir ruku, ketika ruku. Dan bacaan subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud, sekali ketika sujud. Wa rabbik firli, bacaan rabbik firli baina sajdatain, di antara dua sujud, marotan, sekali. Wa mazada, dan apa yang lebih dari itu, lebih dari sekali, wa masnunun, maka hukumnya apa? Sunnah. Maka hukumnya sunnah. Wa qauli, dan bacaan sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid, bagi imam dan orang yang sendiri. Artinya apa? Bagi makmum tidak wajib membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun bagi imam dan munfarid wajib, tapi bukan rukun, tapi merupakan kewajiban. Wa rabbana lakal hamdu, dan membaca doa Robbana lakal hamdu lil kulli, untuk semuanya. Semuanya itu maksudnya ya imam, ya makmum, ya sholat sendiri, wajib membaca Robbana lakal hamdu. Fahadihil wajibatu, maka kewajiban-kewajiban ini taskutu, gugur, bisahwi, karena lupa, disebabkan lupa. Wa yajburuha, dan menutupnya sujuduhu, sujudnya. Maksudnya sujud apa? Sujud sahwi. Ya. Jadi coba kita ulang ya. Yang rukun qauliyah fix 4 tadi ya. Fix 4. Berarti bacaan selain 4 tadi bisa masuk wajib atau sunnah. Bisa masuk wajib atau sunnah. Kita mulai dari bacaan dulu. Setelah membaca takbiratul ihram, seseorang ngapain? Baca doa istiftah. Itu hukumnya apa? Sunnah.
Ya sunnah. Terus membaca Al-Fatihah didahului ta'awud. Itu hukumnya apa? Rukun. Harus baca. Terus habis Al-Fatihah baca apa? Di rakaat 1 2 surat. Baca surat hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Terus habis itu takbir Allahu Akbar. Untuk apa? Pindah gerakan. Hukumnya apa itu? Wajib. Membaca Allahu Akbar itu hukumnya namanya takbir apa tadi? Intikal. Takbir intikal. Terus itu namanya gerakan ruku. Nah, bacaan ruku apa? Subhana Rabbiyal Azim. Sekali. Hukumnya wajib. Lebih dari sekali sunnah. 2, 3, 4, 5 sunnah. Tapi sunnah paling sempurna itu 3. Maksudnya apa? Mendapatkan pahala sunnah itu minimal 3. Mendapatkan pahala sunnah sempurna itu minimal 3. 2 itu sudah mengamalkan sunnah tapi kurang sempurna. Gitu. Terus setelah itu membaca apa? Sami Allah liman hamidah. Bacaan Sami Allah liman hamidah hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Imam dan munfarid. Makmum tidak wajib. Itu ya. Terus habis itu baca Rabbana walakal hamdu. Hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Semua. Imam, makmum dan munfarid. Habis itu sujud. Baca apa? Allahu Akbar dulu. Ya tak? Ya, itu takbir apa namanya? Intikal. Hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Semuanya. Imam, makmum maupun munfarid. Wajib. Mengucapkan Allahu Akbar. Terus sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Sekali hukumnya wajib. Lebih dari sekali sunnah. Jelas ya? Setelah itu duduk antara 2 sujud membaca apa? Allahu Akbar dulu. Ya tak? Allahu Akbar dulu. Namanya takbirin. Hukumnya wajib. Allahu Akbar duduk itu wajib. Kalau lupa baca harus sujud sahwi. Ya. Semuanya ini. Semuanya, takbir intikal itu semua. Terus setelah takbir duduk membaca apa? Rabbik firli. Sekali. Hukumnya wajib. Lebih dari sekali sunnah. Terus sujud lagi. Membaca apa duluan? Allahu Akbar dulu, takbir dulu. Hukumnya wajib. Ya. Terus baca Subhana Rabbiyal A'la sekali lagi. Hukumnya wajib. Baru takbir berdiri. Allahu Akbar. Hukumnya wajib lagi. Rakaat kedua seperti itu. Selesai ya? Ya. Itu bacaan sudah kita selesaikan. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Versi bacaan. Sekarang versi gerakan. Versi gerakan. Ya, versi gerakan. Jadi di sini dijelaskan beliau tadi apa? Semua gerakan hukumnya rukun. Kecuali apa? Tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal itu wajib. Paham? Ya, duduk tasyahud awal itu wajib. Ini loh. Wa baqi af'aliha. Jadi sisa dari gerakannya berarti apa? Maksudnya semua gerakan dalam sholat arkanun fi'liyatun. Ada dihukumi rukun fi'liyah. Ila tasyahudal awal, kecuali tasyahud awal. Paham? Berarti tasyahud awal berarti wajib gitu loh. Bukan rukun. Fa'inahu maka dia termasuk kewajiban sholat. Sebagaimana apa? Takbirat ghairu takbiratul ihram. Termasuk di sini gini.
takbir intikal mengangkat kedua tangannya itu termasuk kan ketika seorang takbir itu kan ada dua kegiatan. Membaca sambil mengangkat kedua, membacanya itu namanya qauliyah, ya kan? Mengangkat kedua tangan namanya fi'liyah. Nah, membaca Allahu Akbar takbir intikal hukumnya apa tadi? Wajib. Lah, mengangkat kedua tangannya wajib juga. Karena apa? Sebagaimana di sini jelaskan fa innahu mina wajibati shalah kat takbirat ghaira takbiratul ihram. Ya, jelas ya. Berarti dari awal gerakan dulu. Ketika kita sholat niat, habis itu apa? Takbir mengangkat kedua tangan. Pertama kali hukumnya apa itu? Rukun. Karena termasuk takbiratul ihram toh. Nah, itu rukun. Allahu Akbar, rukun. Terus bersedekap. Ya, bersedekap. Itu gimana? Hukumnya wajib, rukun atau sunnah? Berarti nek lali sedekap gimana? Enggak sah. Semua gerakan kecuali ayo termasuk apa? Ya, bersedekap. Berarti kalau lupa enggak sedekap, enggak sah sholatnya ya. Gitu. Ya, jadi bagi yang berkeyakinan, karena di situ ada ikhtilaf ya, karena ada yang berkeyakinan ya tidak wajib bersedekah itu tidak wajib. Ya, cuman kan kita melihat pada prakteknya Nabi. Ya, prakteknya Nabi dan para sahabat kalau sholat mesti bersedekah, kan gitu. Dan tidak pernah ada riwayat Nabi sholat tidak bersedekah. Nah, itu menunjukkan kelaziman perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mengacu pada apa yang dijelaskan oleh beliau, ya, maka ini termasuk rukun, ya, termasuk rukun. Karena ini termasuk bagian dari berdiri, ya, berdiri bersedekap. Wallahu a'lam. Ya. Ini pendapat yang hati-hati ya. Walaupun ada yang mengatakan itu bukan rukun. Jadi dalam masalah ini pun ada silang pendapat untuk menentukan rukun atau bukan rukun. Karena apa? Konsekuensinya berbeda-beda itu loh. Ketika diyakini sunnah, ketika diyakini wajib, ketika diyakini rukun itu punya konsekuensi yang berbeda-beda. Jadi Masya Allah ya, ketika kita pelajari betul-betul ternyata ya rumit juga. Ya enggak? Iya. Kayaknya selama ini itu sudah aman-aman saja toh? Ya toh? Ya, kayaknya udah aman-aman saja. Wis penting sholat. Cik gelem sholat ora wis apik. Kayaknya apa? Allah yang butuh sholat kita yang butuh pada sholat. Ya. Terus habis sedekah apa? Kan rukuk lah. Lah kan bacaan sudah selesai, ini bahas gerakan. Ya toh? Rukuk. Takbir mengangkat kedua tangan kemudian ruku. Mengangkat kedua tangannya wajib. Terus rukuknya, gerakan rukuknya wajib. Lah kok bisa wajib? Nah itu dikecualikan enggak? Lah rukuk masuk enggak berarti? Rukuk masuk yang dikecualikan enggak? Tidak. Berarti hukumnya apa? Rukun, bukan wajib. Jadi bahasanya harus jelas. Rukun, wajib, sunnah. Ya, maka dalam ulangan kemarin apa? Bersuci merupakan kewajiban di dalam sholat. Salah atau betul? Salah, itu syarat. Syarat sahnya sholat, bukan kewajiban dalam sholat. Kalau orang dalam sholat nggak wajib bersuci lagi. Banyak yang jawab atau bener ya. Salah itu.
Jawab yang banyak yang benar ya, yang checklist. Salah itu. Jadi bahasa itu mempengaruhi syarat, wajib, sunnah. Kalau orang sudah sholat itu tidak wajib bersuci lagi, karena bersuci itu syarat yang harus dikerjakan duluan sebelum sholat. Jelas ya? Kalau sudah sholat Allahu Akbar itu tidak wajib bersuci, karena dia sudah suci mesti. Kalau belum suci nggak boleh sholat. Bahasanya maka dipahami itu. Ya. Ya, lanjut. Jadi gerakan rukuknya itu rukun. Terus habis rukuk apa? I'tidal. Sambil mengangkat kedua tangan hukumnya wajib. Gitu ya. Tapi berdirinya i'tidal itu hukumnya ruku. Berdiri i'tidal itu hukumnya rukun. Jadi kalau misalnya habis rukuk langsung gelongsor sujud, itu berarti kehilangan satu rukun. Paham ya? Harus diulang sholatnya. Karena kehilangan satu rukun itu ya tidak sah sholatnya, harus diganti. Ya. Yang wajib mengangkat kedua tangan. Kalau yang bacaan kan sudah selesai tadi, kita nggak bahas bacaan. Bacaan sudah kita selesaikan tadi. Ini bahas gerakan. Biar pilah gitu loh. Karena yang beliau bahas di sini ini nyampur, ya kan? Maka kita pilah supaya lebih jelas. Mana yang qauliyah, mana yang fi'liyah. I'tidal selesai. Terus habis i'tidal apa? Sujud. Ya, sujud. Sambil baca Allahu Akbar tadi sudah dibaca ya, dan tidak mengangkat kedua tangan. Terus langsung sujud. Gerakan sujud hukumnya rukun. Jadi kalau habis berdiri kok langsung duduk, tidak sujud, ya itu kurang satu rukun. Sujud itu rukun. Terus habis sujud apa? Duduk. Ya, kan takbir bacaan toh, tidak dibahas. Duduk hukumnya rukun. Ya toh? Rukun. Duduk antara dua sujud ini rukun. Terus sujud lagi. Hukumnya rukun. Habis itu apa? Berdiri. Berdiri itu rukun. Masuk rukun. Nah, kecuali apa? Tasyahud, duduk tasyahud awal. Nah, itu baru apa? Wajib. Artinya kalau seseorang kelupaan, lupa misalnya apa? Langsung rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, maka dia cukup mengganti dengan sujud sahwi, tidak perlu mengulang karena hukumnya wajib. Ya dah? Ya, itu. Karena tasyahud awal itu kan ada gerakannya, duduk itu. Ya kan? Berarti pada rakaat kedua pas tasyahud awal itu ada berapa duduk? 2 duduk. Rakaat yang lain kan cuma 1 duduk toh. Duduknya cuma sekali toh. Ya kan? Habis itu kan berdiri. Kalau tasyahud awal kan duduk dulu. Duduk lama baru berdiri. Ya. Terus sampai rakaat terakhir, ya, duduk tasyahud akhir hukumnya rukun. Ya, duduk tasyahud akhir hukumnya rukun. Kemudian salam, menoleh kanan, menoleh kiri. Menolehnya nih hukumnya rukun. Itu menolehnya hukumnya rukun. Karena termasuk fi'liyah, perbuatan. Ya, selesai. Yang mana? Lihat tadi kan sudah dibahas. Yang ucapannya assalamualaikum kan sudah dibahas di awal tadi. Ini kita khusus bahas gerakannya. Oke. Ketika disunahkan ketika baca Al-Quran ada ayat sajdah. Disunahkan sujud. Ya. Ketika orang itu mengamalkan sudah sholat terus atau sujud, saya itu pernah di namun di orang yang mengamalkan seperti itu. Ayat pendek, soal pendek di tengah soal ada kata sujud dia langsung sujud. Tapi terus kita tanya ini termasuk gerakan sholat atau gimana? Ya. Apa boleh
dalam sholat. Sampun. Jadi namanya sujud tilawah itu ya. Namanya sujud tilawah. Lah sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Lah disunahkan kapan? Ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Lah kapan itu? Di luar sholat dan di dalam sholat. Jadi di dalam sholat pun disunahkan, tapi sunnah nggak harus dikerjakan. Artinya gini, kalau imam sujud tilawah ya makmum disunahkan untuk sujud tilawah, mengikuti imam. Tapi kalau misalnya makmum nggak tahu karena misalnya apa? Tersekat, misalnya kadang-kadang masjidnya nggak muat, ya. Ada yang sholat di teras, nggak kelihatan. Kita atau misalnya apa, kita di sop belakang tahunya kita ruko itu kan. Terus pokoknya PDW kuwi ruko, Allahu Akbar ruko toh. Nah, lah kok tidak sami Allah liman hamidah, tapi imamnya baca apa? Allahu Akbar, habis itu baca lagi gitu loh. Oh, berarti tadi sujud tilawah. Bagaimana? Apakah kita harus sujud sahwi? Tidak, karena itu sunnah. Ngoten nggih. Jadi ketika sahwi itu Sujud tilawah atau sujud sahwi? sujud tilawah harus baca Allahu Akbar. Ya membaca Allahu Akbar sebagai isyarat itu mau sujud. Itu sebagai kode pada makmum bahwa itu akan sujud. Gitu. Kalau nggak dikode nggak tahu makmumnya. Saya kira kalau dikatakan Allah itu berarti itu bagian dari gerakan sholat. Gerakan perpindahan harus di akhir. Berarti itu masuk gerakan sholat kan? Yang mana? Yang sujud tilawah. Itu sunnah. Ya termasuk ketika dalam sholat ya gerakan sholat, tapi itu sunnah itu loh Pak. Namanya sunnah itu bisa dikerjakan, bisa tidak. Seandainya nggak baca pun tidak mengapa. Jelas ya? Yang lain? Ya. Duduk istirahat. Ya. Jadi duduk istirahat itu disunahkan bagi orang yang membutuhkan. Ya, karena riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi itu beliau mengerjakannya itu di usia-usia akhir menjelang wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal beliau tidak ada duduk istirahat. Ya, jadi dari sujud langsung berdiri. Ya, di situ ada yang memahami berarti disunahkan untuk duduk istirahat. Karena apa? Perbuatan Rasulullah yang akhir itulah yang dijadikan sebagai hukum. Ada yang memahami seperti itu. Sehingga mau butuh atau tidak butuh, sehat ataupun sakit, pokoknya duduk istirahat. Karena menghukumi ya perbuatan Rasulullah yang terakhir itulah yang diamalkan. Ada yang menggabungkan, ya kan? Jadi Rasulullah SAW itu duduk istirahat itu di usia-usia senja beliau karena apa? Memang butuh. Ya, karena kalau langsung berdiri itu susah, masyakoh. Akhirnya digabungkan. Itu disunahkan bagi orang yang membutuhkan. Artinya ketika kita dari sujud langsung berdiri kok susah, ya butuh angkatan, gitu ya, butuh kekuatan angkatan tambahan, maka disunahkan untuk sujud istirahat. Bagi siapa? Bagi orang yang membutuhkan. Dan itu pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Sunnah hukumnya. Disunahkan bagi yang membutuhkan. Allah. Yang lain? Cukup? Iya. Tentang hukum syarat, terus rukun, terus wajib dan sunnah. Minimal kita tuh tidak ada yang mana? Ya minimal ya rukun sama wajib nih Mas. Itu minimal. Iya. Misal tidak ada yang sunnah di sana, Maksudnya? tidak ada sunnah. Tidak mengapa. Misalnya tidak membaca surat, tidak apa-apa. Sah sholatnya. Sholatnya tetap sah. Cuman dia kehilangan pahala sunnah. Paham ya? Misalnya membaca Subhana Rabbil Azim sekali. Sah nggak sholatnya? Sah saja. Jelas? Allah Allah.
Itu. Yang lain? Enggak. Ya. Walau alam ya. Itu termasuk kewajiban, bukan rukun. Ya, termasuk kewajiban di dalam sholat. Karena kelaziman Rasulullah SAW di dalam mengerjakannya, selalu mengerjakan seperti itu. Tapi bukan suatu yang rukun. Ya. Yang rukun itu duduknya. Yang rukun duduknya. Yang lain? Ya. Maksudnya gimana? Tanya rukun apa wajib atau apa gitu ya? Itu disunahkan bagi orang yang mensahihkan hadis tersebut. Ya, jadi yang meyakini sahnya hadis tersebut. Bagi yang meyakini tidak sahnya hadis tersebut, ya tidak disunahkan. Karena di situ kan intinya kan yang menjadi perselisihan itu kan status hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya riwayatnya syadz, menyelisih riwayat yang lebih sahih. Karena ada riwayat yang lebih sahih, Rasulullah tidak menggerak-gerakkan jarinya, kan gitu. Sehingga terjadi silang pendapat di situ. Nah, dalam masalah ini longgar, monggo yang berkeyakinan tuh apa hadisnya sahih atau bisa diamalkan ya itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang berkeyakinan hadisnya tidak bisa diamalkan karena ada cacatnya, ya berarti tidak disunahkan untuk mengamalkan. Demikian wallah. Dan bagi yang mengamalkan jangan mencela yang tidak mengamalkan, yang tidak mengamalkan jangan mencela yang mengamalkan. Karena masalah itu masalah longgar yang masuk ijtihadiyah para ulama. Yang lain? Sama-sama saya tuh sholat tuh dari kecil. Alhamdulillah. Anak dan saya sama sholat. Tapi teman saya maaf ya. Pentingnya kalau hitam tuh yang mau pengaruh gimana? Pentingnya hitam. Ya. Artinya gini, saya sholat dari kecil, teman saya juga dari kecil. Jenengan boten dia kok hitam gitu ya? Yang berbeda itu masih yang benar aku salah saya dalam ini. Ya, mungkin tanya temennya saja. Saya kan nggak tahu ya bagaimana sujudnya temannya jenengan. Ya. Ya ada yang hitam, ada yang enggak. Ya. Mungkin faktor lamanya sujud juga bisa. Ada yang sujudnya cuma subhana rabbiyal a'la, langsung. Ada yang sampai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 10 kali ditambahi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya. Coba jenengan pas sholat sendiri nyoba ngamalkan yang lama. Coba nanti dalam waktu 1-2 bulan kita enggak itu enggak perlu dipermasalahkan ya. Sing ra ireng berarti sujudnya ora apik ya belum tentu juga. Sing ireng mesti apik ya belum tentu. Ya dah? Ya. Terus suudzon paling pas sujud ya kudu digosok-gosokke kan. Ada yang terus apa berupaya wah gen ketok apa soleh apa nah digosok-gosok ke ngon karpet. Wallah alam, saya nggak tahu itu sebabnya apa ya. Ya kemungkinan wallah alam ya, kemungkinan diantara mungkin karena lamanya sujud. Ya, lamanya sujud yang mempengaruhi. Karena kan dengan lamanya sujud itu kan beban banyak ya kan, beban berat dibawa oleh kening atau dahi seseorang. Itu yang membuat mungkin apa sampai membekas gitu. Itu wallah alam. Jelas ya. Sering sholat tapi kalau sujudnya sebentar-sebentar ya insya Allah tidak akan hitam. Ya sujudnya cuman ya mengamalkan yang wajib aja lah. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar rabbighfirli. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la.
itu insya Allah ya tidak akan membekas. Ibaratnya itu kan ya kayak kapal lah, bahasa Jawanya itu apa? Kapal. Kapal itu kan karena seringnya berhubungan dengan benda lain yang lebih keras gitu kan, dan dia membawa beban yang berat gitu kan dalam jangka waktu yang lama. Tangan ini kan kita juga bisa kapalan lah. Saya dulu waktu masih jadi petani itu sini ini sampai betul-betul metekol itu ya. Bawa beban 70-80 kilo itu enteng saja. Dan tidak cuma 80 kilo terus ditaruhin, enggak jalan berkilo-kilo. Bawa beban. Ya, dan naik itu karena dari sawah ini naik itu. Dari ladang itu naik. Bawa ke rumah. Jaraknya lumayan jauh. Misalnya panen wortel, panen singkong, panen ketela, bawa pulang. Bebannya 70-80 kilo biasa dulu. Dan sampai betul-betul apa? Ada dagingnya di sini, ada dagingnya setelur-telur itu sini. Tapi ini hilang, udah lama enggak. Sekarang bawa beban 50 kilo itu udah jarum semua padahal. Karena dari kecil itu sama bapak kan petani, dari kecil itu udah diajari apa mikul rumput, mikul jerami dan lain sebagainya. Dari kecil. Demikian, cukup dulu ya. Kita akhiri insyaallah. Ya. Ya tadi? Nah, kemarin belum dibahas sama Ustaz Rohedi. Ya. Ya, jadi ada beberapa versi ya. Jadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kirinya Assalamualaikum ada. Ada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi, ada Assalamualaikum. Ada beberapa versi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, tapi ke kirinya tidak sampai sempurna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Cukup ya, Mas Tri? Ya. Minimal sekali Robik Firly sekali gitu. Satu kali. Ya. Maksudnya di sini marotan sekali-sekali itu menjelaskan gini. Menjelaskan ini loh. Kewajiban-kewajiban yang lain seperti apa? Subhana rabbiyal a'la itu sekali. Kemudian subhana rabbil azim sekali. Jadi kalau itu kan sekali-sekali dah, marotan. Itu maksudnya. Tapi dalam duduk di antara dua sujud itu baca Robik Firly itu tak sudah dihitung sekali. Dihitung sekali. Kalau Robik Firly berarti dua kali. Jelas? Ya. Robik Firly tiga kali. Kata dia, wallah. Cukup. Wassallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.